Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutmaina dengan NIM F1D1119059. Di dalam video ini, saya akan mempresentasikan hasil dari kegiatan magang saya di PT Jami Primakul ini. Pada kegiatan magang ini, saya mengambil judul yaitu aktivitas pertambangan dan efektivitas penggunaan dosis awas pada setiap penggulian untuk menurunkan kekeruhan di PT Jami Primakul Kecamatan Mandiani, Kabupaten Sarulangi, Provinsi Jambi. Pada pembahasan ini saya akan membahas pertama pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, ketiga aktivitas pertambangan, keempat hasilnya pembahasan. Pendahuluan, bab 1 yaitu latar belakang. Salah satu permasalahan lingkungan dalam aktivitas penambangan batu bara adalah terkait dengan air asam tambang. Air tersebut terbentuk sebagai hasil oksidasi dari mineral sulfida tertentu yang terkandung dalam batuan yang bereaksi dengan oksigen di udara pada lingkungan berair. Air asam tambang ini memiliki pH di bawah rendah atau di bawah 6 sebagai dampak adanya suatu potensi keasaman batuan di mana pembentukannya dipengaruhi oleh 3 faktor utama yaitu air, oksigen, dan batuan yang mengandung mineral sulfida lainnya. Tujuan penelitian ini pertama, mengetahui tahapan-tahapan pertambangan batu bara yang ada di PT Jami Primakul. Dua, memahami proses pengolahan asam tambang di PT Jami Primakul. Tiga, mengetahui jumlah penggunaan tawas yang tepat agar bisa mencapai 20 mutu. Yang kedua, yaitu tinjauan pustaka. Sejarah perusahaan. PT Jami Primakul ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri tambang batu bara yang terletak di Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiani, Kabupaten Sarulangi, Provinsi Jambi, dengan memiliki luas wilayah izin usaha pertambangan 998 hektar. PT Jami Primakul ini didirikan pada tanggal 1 Agustus 2005 dan disahkan pada tanggal 1 September 2005 dan melakukan produksi pada tahun 2010. Struktur organisasi perusahaan PT Jami Primakul ini dipimpin oleh Direktur Utama dan Distrik Tambang, dipimpin oleh Kepala Teknik Tambang, dan dibantu oleh 3 divisi yaitu ada Engineer, SHE, dan Erga. Lokasi kesampaian daerah. Secara administrasi, lokasi IUP Jami Primakul berada di Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiani, Kabupaten Sarulangun, Provinsi Jambi. Untuk mencapai lokasi ini, PT Jami Primakul yang berjarak kurang lebih 140 km dari pusat kota Jambi, Kecamatan Mandiani, dan memerlukan waktu selama kurang lebih 4 jam melalui jalur darat dengan kendaraan roda 4 atau roda 2. Kemudian, geologi regional. Secara regional, daerah penambangan IUP atau izin usaha pertambangan PT Jami Primakul ini terletak di Subcekungan Palembang yang merupakan bagian dari Cekungan Sumatera Selatan yang terbentuk pada zaman tersier, di mana wilayah penambangan ini berbentuk perbukitan dan bergelombang serta dataran rendah. Yang ketiga itu aktivitas pertambangan. Kegiatan penambangan batu bara pada PT Jami Primakul ini dikerjakan oleh 2 mitra kerja diantaranya PT Aribayo Bara Pratama dan PT Bena IT Bara Pratama sebagai kontraktor. Aktivitas pertambangan yang ada di PT Jami Primakul ini itu land clearing atau pembersihan lahan. Pembersihan lahan ini dilakukan sebelum aktivitas penambangan dimulai dari tahapan pengerjaannya umumnya diawali dengan persiapan lahan yaitu mulai dari pembersihan material hutan yang meliputi pepohonan dan alang-alang. Alat yang digunakan pada kegiatan ini yaitu bulldozer Komatsu D85E dan ekskavator Kobelco SK12. Selanjutnya itu pengupasan topsoil atau pengupasan tanah pucuk yang bertujuan untuk memisahkan antara lapisan tanah pucuk dengan lapisan di bawahnya, yaitu subsoil. Topsoil ini sendiri nantinya akan digunakan sebagai media tanam kegiatan reklamasi karena masih mengandung unsur hara. Pada kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan ekskavator Kobelco dan dump truck Hino
PM260. Selanjutnya pengupasan batuan penutup atau overburden. Tanah penutup atau overburden adalah tanah yang terdapat di bawah topsoil dan hampir tidak memiliki unsur hara, sehingga tanah penutup atau overburden ini nanti diletakkan di disposal. Selanjutnya itu pembersihan batu bara atau full cleaning. Pada kegiatan ini selanjutnya adalah pembersihan batu bara. Pembersihan ini bertujuan untuk menghilangkan lapisan overburden dari lapisan penguat atau cutting yang masih menempel pada lapisan ini. Selanjutnya itu penggalian dan penguatan kegiatan. Kegiatan ini merupakan kegiatan produksi dari bahan galian utama, yakni batu bara. Proses mendapatkan batu bara atau kegiatan ini baru dapat dilakukan setelah seluruh subsoil dan overburden pada kegiatan tersebut diambil. Selanjutnya itu pengangkutan batu bara ke stok room of mine atau room. Stok room merupakan tempat penyimpanan batu bara sementara, hasil penambangan batu bara sebelum diangkut ke pelabuhan. Selanjutnya itu pemasaran. Batu bara diangkut menuju pelabuhan Talanluku dan PLTU Teluk Siri. PT Jambi Primakul ini menerapkan dua sistem pemasaran, yakni CIF dan FOT, di mana CIF ini atau Cost and Sequence Price, artinya perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar biaya pengiriman batu bara sampai pada PLTU, sedangkan FOT atau Free on Drop yang artinya di mana buyer mengambil langsung batu bara ke perusahaan pengangkutan batu bara menuju buyer. Selanjutnya itu reklamasi. Setelah laku pemasaran maka dilakukan reklamasi, yaitu kegiatan reklamasi rencanakan PT Jambi Primakul ini yaitu dengan menanam kembali daerah yang sebelumnya dan dilakukan proses penambangan dengan tanaman yang bentuknya yaitu tengon. Hasil dan pembahasan. Permasalahan utama berdasarkan hasil observasi pengelolaan air tambang di setelah pemburian diterapkan pada PT Jambi Primakul. Dapat dilihat kondisi air setelah pemburian masih sangat keruh dan pH rendah 5. Hal ini karena penggunaan tangkas yang belum efisien. Pengolahan asam tambang. Dalam pengolahan dari asam tambang ini pada umumnya terdapat dua cara, yaitu pengolahan secara aktif dan pengolahan secara pasif. Dan pada saat ini PT Jambi Primakul ini pengolahan asam tambang menggunakan metode aktif, yaitu pembilang kapur dan tahu secara langsung pada kompartemen. Pembentukan setting bulian. Ada gambar di bawah ini merupakan pembentukan setting bulian yang terdapat di PT Jambi Primakul yang merupakan gambaran tentang pola pengendapan yang terdiri dari 3 zona, yaitu kompartemen 1, kompartemen 2, dan kompartemen 3. Dan kompartemen 1 ini sebagai zona pengendapan, berfungsi sebagai tempat masuknya air yang bercampur dengan padatan dalam bentuk lumpur ke dalam kolam pengendapan. Zona ini merupakan tempat material padatan yang bercampur bersama air yang mengalami sedimentasi. Yang kedua itu zona penetralan, di mana tempat air asam tambang tersebut dilakukan treatment. Yang ketiga itu zona acuan pH, di mana keluarnya air tersebut akan keluar dilakukan pengecekan pH terlebih dahulu. Pada pengambilan data dan pengujian tawas dengan cara tawas tidak dilarutkan dan dilarutkan. Pengujian tawas tidak dilarutkan. Pada pengujian tawas eksperimental ini, penulis menggunakan tawas sebagai bahan untuk menetralkan air asam tambang dengan cara tawas dicampurkan langsung ke dalam air asam tambang. Dengan cara tidak dilarutkan. Yang kedua, pengujian tawas dengan cara dilarutkan, yaitu tawas terlebih dahulu dilarutkan ke dalam air, kemudian dilakukan eksperimen. Tidak hasil dari eksperimen tersebut itu yang tidak dilarutkan. Hasil percobaan dengan menggunakan air sampel sebanyak 1000 ml atau 1 liter dengan berat tawas yang bervariatif mulai 0,3, 0,5, dan 0,7
maka didapatkan dosis tawas yaitu 0,3 yang menghasilkan penjelian cukup baik dan pH yang baik dibandingkan dengan penggunaan tawas 0,5 dan 0,3 gram. Karena penggunaan tawas 0,3 ini gumpalan bloknya kecil dan tidak terlalu nampak. Sedangkan penggunaan tawas 0,5 ini gumpalan lumpurnya lumayan besar, sedangkan penggunaan 0,7 ini gumpalan lumpurnya ataupun lebih besar dan mengembang di atas dan pH lebih rendah. Kemudian eksperimen dengan cara dilarutkan yaitu hasil percobaan kedua ini menggunakan sampel yang sama dengan percobaan pertama, maka percobaan yang kedua ini yang efisien dalam percobaan kedua ini yaitu tawas dilarutkan dengan 0,3 gram, gumpalan tidak terlalu kecil dan menghadap ke bawah. Dari hasil tabel 2 di atas, bahwa tawas tidak dapat dipenetrasikan air asam tambang. Justru semakin banyak tawas yang digunakan, maka pH menurun. Penetraan air asam tambang ini menggunakan tawas sebaiknya tidak dilakukan secara tunggal, namun campur dengan kapur dengan dosis tertentu. Setelah melakukan eksperimen tersebut, maka penulis akan mencoba menggunakan skala lapangan, di mana penulis akan menghitung berapa penggunaan tawas yang pas untuk settling pembulian. Selanjutnya agar bisa diterapkan pada proses treatment penggunaan tawas dengan optimal di PT Jambi Primapur. Volume settling point. Volume settling point dalam 3 kompartemen ini 912.520 liter. Data ini didapat dari divisi engineer. Data percobaan efisien dengan cara dilarutkan, yaitu penggunaan tawas dengan 0,3 gram. Untuk menghitung berapa tawas yang digunakan 3 kompartemen dengan menggunakan perbandingan senilai, yang dimana perbandingan senilai yang dimiliki garisnya sama dengan rumus yaitu A1 banding A2 sama dengan B1 banding 2, di mana A1 itu ada data volume di lapangan, A2 data volume percobaan, dan B1 penggunaan tawas di lapangan, dan B2 penggunaan tawas percobaan. Kemudian dilakukan perhitungannya itu A1-nya itu volume di lapangan, volume air di lapangan. B1 ini adalah penggunaan tawas di lapangan belum diketahui. A2-nya data volume percobaan, volume air asam tambang itu 1 liter, dan B2 ini penggunaan tawas percobaan. Maka perhitungan penggunaan tawas lapangannya sebagai berikut. Didapatkan 273,756 kilo. Kesimpulan, adapun kesimpulan dapat diperoleh dari kegiatan magang di PT Jambi Primapur ini yaitu 1. Adapun tahap penambangan berdasarkan yang dilakukan di PT Jambi Primapur ini adalah dimulai dari proses pembersihan lahan, pengupasan tanah pucuk, pengupasan batuan penutup, pembersihan batu bara, dan penggalian dan penguatan batu bara, pengangkatan batu bara, pemasaran dan reklamasi. 2. Di PT Jambi Primapur ini pengolahan air asam tambang dengan metode aktif yaitu pemberian langsung kapur dan tawas pada kolam pengendapan lumpur atau KPL, dan pemberian kapur dan tawas ini tergantung kondisi air yang ada di lapangan. Pada percobaan yang diberikan dengan perbedaan dosis itu 0,3 gram, 0,5 gram, 0,7 gram. Dari kegiatan eksperimen tersebut didapatkan hasil yang lebih baik dari pemberian ketiga tersebut adalah 0,3 gram. Karena penggunaan tawas 0,3 gram itu gumpalan lumpurnya atau blok tidak terlalu nampak atau kecil-kecil dan mengendap ke bawah. Akan tetapi semakin banyak tawas yang digunakan, pH menjadi turun dan tidak sesuai dengan baku mutu lingkungan. Karena tawas bisa dilarutkan ke dalam air, menghasilkan senyawa H2SO4 yang bersifat asam dan menurun pH air. Saran. Adapun saran dari penulis dapat diberikan berdasarkan kegiatan ini yaitu 1. Untuk mengukur pH dari air yang lebih akurat menggunakan pH meter agar mendapatkan hasil lebih akurat dibandingkan dengan menggunakan rumus. 2. Percobaan saat ini, saat eksperimen disarankan penetralan air asam tambang menggunakan tawas sebagian tidak digunakan secara tunggal, namun dicampur dengan kapur tohor karena kapur CaCO3 dalam air mengalami hidrolisis melepaskan ion OH- akan membentuk basa sehingga nilai pH meningkat. Yang ketiga, penggunaan tawas sebaiknya tidak digunakan dengan cara dimasukkan langsung ke dalam settling pond, sebaiknya dengan cara pemberian tawas ke dalam suatu tempat yaitu berupa drum.
Selanjutnya, drum tersebut akan diisi dengan air dengan tujuan air tersebut merupakan media pelarut dari tawas. Demikianlah yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.